Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Ketika sebuah bencana alam terjadi, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau tanah longsor, ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwa bencana-bencana tersebut adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bencana tersebut bisa berarti hukuman untuk manusia karena telah berbuat banyak dosa dan kesalahan dan mungkin telah merusak bumi, atau bisa jadi peringatan kepada manusia untuk kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar lebih baik di masa depan, atau bisa jadi cobaan, ujian dari Allah agar manusia kemudian bisa menjadi lebih baik dan menjadi umat yang lebih paripurna. Belakangan ini, dengan pengetahuan modern tentang bencana alam, pemahaman-pemahaman agama atas bencana alam tersebut dianggap kuno, dianggap tidak lagi relevan. Bahkan ketika orang memandang bencana alam dengan perspektif agama, seringkali orang tersebut dianggap sebagai fatalis karena tidak mengindahkan atau tidak mau mendengarkan penjelasan saintifik tentang bencana alam tersebut. Saya ingin mengatakan dua hal. Yang pertama, bagaimanapun kemudian penjelasan agama tentang bencana alam sangat-sangat penting. Ada dua fungsi mendasar yang para ilmuwan lupa tentang bagaimana peran agama dalam bencana alam. Yang pertama adalah fungsi penjelasan. Ketika seseorang terkena bencana alam, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan harta bendanya dan mengalami krisis fundamental, krisis yang sangat mendasar, maka dia butuh penjelasan atas apa yang terjadi. Dan seringkali kemudian penjelasan pertama tentang apa yang terjadi itu, tentang peristiwa yang seakan tak terjelaskan dan tidak terbayangkan, penjelasan pertama datang dari agama. Orang akan menengok pada Allah atau pada Tuhan ketika kemudian dia diterpa krisis yang sangat-sangat berat. Dan dalam konteks tsunami misalnya, ketika kemudian bencana yang begitu besar meluluh lantakkan hampir semua hampir satu kota, hampir ratusan ribu orang meninggal, orang tak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu kemudian orang Aceh menengok pada Allah, ini dari Allah. Saat itu banyak tafsir tentang tsunami. Apakah tsunami ini hukuman untuk orang Aceh, apakah peringatan atau cobaan? Tapi yang jelas mereka sepakat bahwa tsunami dari Allah. Jadi pertama kali kemudian agama memberikan penjelasan yang diperlukan oleh seorang penyintas tentang apa yang terjadi. Dan itu fundamental. Ketika kemudian orang tidak bisa menjelaskan apa yang dia alami, dia akan mengalami krisis berkepanjangan. Agama memberikan penjelasan. Agama hadir untuk memberikan penjelasan apakah yang terjadi, fenomena apa yang terjadi. Bisa jadi secara saintifik penjelasan tersebut kemudian tidak rasional. Bisa jadi kemudian tidak masuk akal. Bukan itu masalahnya. Orang ketika dalam kondisi krisis dia butuh penjelasan. Dan itu diberikan oleh agama, bukan oleh sains pertama kali. Pertama kali datang penjelasan adalah penjelasan agama tentang fenomena bencana alam. Yang kedua, orang seringkali lupa bahwa kehendak orang, hasrat orang untuk membantu, untuk menolong, apalagi menolong orang yang tertimpa bencana, itu adalah hasrat mendasar yang didorong oleh ajaran agama. Di Indonesia, setiap kali terjadi bencana, orang kemudian rela membantu dengan menyumbangkan bantuan, memberikan donasi, datang menjadi relawan. Salah satunya, dorongan itu berasal dari ajaran agama. Karena agama kemudian memberikan dorongan yang sangat kuat, ajaran yang sangat jelas, bantulah mereka. Dan di situ kemudian kita jangan lupa, disitulah kemudian peran komunitas-komunitas agama yang sangat penting dalam masa-masa darurat ketika pasca bencana. Kita nggak boleh lupa di Aceh dan di banyak bencana yang lain, komunitas keagamaan adalah komunitas yang pertama kali hadir ketika seluruh donor yang lain belum hadir. Ketika sebuah bencana terjadi, biasanya mereka adalah orang-orang yang pertama kali hadir memberikan bantuan. Karena didorong oleh ajaran agama bahwa membantu sesama manusia adalah perintah Tuhan. Nah, terlebih lagi agama kemudian mampu membuat orang mengantarkan orang untuk berefleksi lebih jauh, lebih mendalam tentang apa yang terjadi. Di Aceh,
ketika tsunami sangat besar terjadi, tidak ada orang bunuh diri. Kenapa? Karena orang yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Kemudian orang Aceh menafsirkan bahwa ini adalah ujian dari Allah supaya masyarakat Aceh menjadi lebih baik, bahwa mereka yang meninggal telah diangkat oleh Allah kemudian menjadi seorang syuhada, menjadi syuhada. Dengan tafsir tersebut orang menjadi ikhlas, menjadi mudah untuk move on. Ayah saya yang meninggal, ibu saya yang meninggal, anak-anak yang meninggal, kakek yang meninggal, saudara yang meninggal, semua itu kemudian menjadi syuhada. Jadi kemudian ada perasaan rela, ada perasaan mudah untuk melepaskan mereka dan move on pada kehidupan yang lebih baik. Itu fenomena nyata bahwa agama punya peran yang sangat vital ketika sebuah bencana terjadi. Dan itu tidak mampu diberikan oleh sains. Sains memberikan penjelasan rasional, tapi para penyintas membutuhkan penjelasan yang lebih substansial dan lebih mendasar. Dan itu mereka biasanya bersandar pada penjelasan agama. Yang kedua, apakah kemudian ketika seseorang menggunakan penjelasan agama untuk menafsirkan bencana yang mereka alami, berarti mereka menolak penjelasan sains? Tidak. Kita seringkali kemudian para ilmuwan seringkali mendikotomikan, mengkontraskan penjelasan agama dengan penjelasan sains. Seakan dua-duanya itu tidak bertemu, seakan dua-duanya saling bertentangan. Saya menjumpai fenomena yang menarik di Aceh. Orang Aceh pasca tsunami menggabungkan keduanya. Ketika saya wawancara dengan beberapa anak muda di Aceh, mereka dengan sangat lancar menjelaskan apa itu tsunami secara ilmiah. Ini adalah patahan, gerakan patahan bumi, tanda-tanda tsunami, sebelum tsunami ada apa saja tanda-tanda alamnya. Mereka mampu menjelaskan tsunami dan bagaimana merespon ketika ada gejala tsunami dengan sangat baik, secara ilmiah, sesuai dengan teori-teori ilmiah tentang bencana alam, tentang tsunami. Namun pada saat yang sama kemudian mereka tetap memegang pemahaman agama. Mereka mengatakan, kami bersyukur karena kami selamat dari tsunami. Bahwa ini adalah kesempatan yang kedua diberikan Allah untuk kami menjadi muslim yang lebih baik. Jadi di sini kemudian penjelasan agama tidak selalu bertentangan dengan penjelasan sains, bahkan sering kemudian bergabung. Penjelasan sains punya peran penting untuk meningkatkan kewaspadaan orang, ketangguhan orang untuk menghadapi bencana di masa depan. Penjelasan agama punya peran penting untuk kemudian menjadi sarana paling mendasar untuk trauma healing. Dan dua-duanya kemudian punya peran masing-masing, tidak perlu dipertentangkan. Dan itu terjadi nyata di Aceh pasca tsunami 2004. Demikian teman-teman semua, saudara-saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.